Halo guys, di video kali ini sebenarnya cukup singkat aja, tapi saya rasa kontennya cukup penting ya. Di sini saya mau mengajarkan bagaimana menggunakan volume untuk trading breakout gitu ya. Saya tulis ya biar kelihatan. Jadi volume untuk trading breakout. Nah, di sini kita akan belajar apa aja. Pertama, eh, setup breakout yang standar gitu ya. Lalu kemungkinan fake out. Lalu berikutnya menggunakan volume untuk memastikan breakoutnya legit. Lalu sisanya contoh atau langsung hands on aja gitu ya. Oke, pertama saya ngasih tahu dulu setup breakout standar atau breakdown kalau misalkan kita mau nge-short adalah kita perlu punya dulu ada high ya. Jadi misalkan kita lihat ada harga, lalu ada puncaknya seperti ini, kita tandain, misalkan kita tandain seperti ini. Nah, nanti kalau dia sudah ngelewatin ini, kita pasang posisi beli. Nanti dia kemungkinan akan naik lebih jauh lagi. Biasanya ini apa namanya? Standarnya adalah dua kali pantulan dulu. Tapi some cases ya, kadang kadang satu pantulan cukup. Ini tapi ada caveatnya, ada eh, apa namanya? Kalian harus paham dulu kondisinya, khusus saat lagi bullish gitu ya. Kalau yang standar saya rasa dua ya, bahkan kadang-kadang ada tiga gitu. Nah maksudnya gimana nih? Kalau pantulannya dua kali ya bentukannya seperti ini, gini, gini, lalu kita tarik garis ini kurang lebih tingginya sama gitu ya. Nah nanti pada saat dia apa namanya dia sudah lepas atau breakout atau kita jebol ini baru kita masuk gitu, masuk sampai atas. Nah kadang-kadang satu pantulan cukup. Ini khusus pada saat lagi bullish gitu ya. Nah, lalu kita sekarang ke kemungkinan fake out. Nah, fake out ini terjadi kalau misalkan breakout tapi gagal. Nah, ini yang kadang-kadang orang juga susah untuk mengidentifikasinya. Saya juga kadang-kadang orang yang jago pun masih ketipu juga gitu. Ilustrasi fake out adalah misalkan ini kita punya yang dua kali dipantulin ya. Gini, ini ada garisnya. Lalu kelihatannya dia break. Tapi ternyata habis itu malah turun balik lagi. Seperti itu. Atau kebalikannya, kita lihat ada pantulan di bawah, gini ya, ada dua kali pantulan, kita pengen nge-short, tapi ternyata malah naik lagi. Nah ini yang namanya fake ya. Nah fake ini cara mitigasinya gimana? Cara mitigasinya kita bisa salah satunya adalah menggunakan volume. Yang mana di video ini kita khusus membahas hanya volume saja ya, volume. Oke. Nah, di sini gimana caranya kita bisa menggunakan volume untuk melihat breakout atau breakdown itu legit atau enggak, sama cara setup tradingnya gimana, sama lalu kita langsung ke cari contoh ya. Jadi pertama, coba kita ke sini dulu ya, kita ke indikator, lalu kita ke volume. Di sini kita ke setting. Ini ada yang namanya volume MA. Nah, ini inputnya bisa kita tulis bisa 20, ini standarnya 20 ya. Volume MA kita kasih. Ya ini garisnya saya ganti warna putih biar kelihatan aja ya. Nah, jadi kalau volumenya di atas volume MA, itu kita anggap sebagai volumenya besar. Minimal seperti itu deh. Oke? Nah, jadi yang mau kita cari adalah, berarti yang mau kita cari setup breakoutnya. Satu, candle-nya proper di atas level ya. Level. Yang kedua, didukung oleh volume yang besar gitu. Terus habis itu baru nanti kita coba cari lagi setupnya gimana gitu. Ini kalau misalkan untuk breakdown ya proper di bawah level ya gitu ya. Oke, untuk standarnya adalah gini ya. Pada dasarnya kalau kita lihat ada level seperti ini. Kita hitung juga nih jarak dari titik rendahnya ke titik tingginya berapa gitu ya. Ini berapa persen atau berapa jauh. Nanti kalau misalkan ada breakout lagi, biasanya kalau yang saya lakukan biasanya untuk nge-set stop loss adalah
jarak dari titik terendah ke titik tertingginya ini dibagi dua, setengahnya. Atau kalau terlalu besar kadang-kadang sepertiganya gitu. Jadi misalkan, contohnya, misalnya si low-nya ini adalah 10, misalkan gitu ya. Lalu si high-nya ini adalah 20. Maka jaraknya kan 10 kan, ya bagi dua, berarti jaraknya stop loss-nya di 5 atau di 15 di sini, di 15. Atau kalau di sepertiga ya di 17 berarti. Itu jadi stop loss-nya. Dan saya menargetkan kenaikan sebesar jarak dari low ke high-nya tadi. Misalkan ini 10 ke 20, berarti target pertama saya adalah di 30. Atau bisa dua kalinya, berarti targetnya berikutnya di 40. Seperti itu ya. Oke, kita coba langsung aja kita praktekkan, kita cari. Saya langsung cari contoh-contoh aja ya dulu ya. Di sini saya punya contoh Bitcoin time frame 4 jam. Kita coba cari dari mungkin dari kita coba lihat dulu ya. Ada contohnya atau tidak gitu ya. Oke. Di sini kita coba cari mungkin dari tahun 2024 awal mungkin ya. Oke, kita coba lihat apakah ada. Oh, ini udah dari 2023 ternyata. Kalau kita lihat di sini, masih mencari ya, masih belum kelihatan yang enak buat dilihat sebenarnya. Oh, kita ke satu hari aja, lebih ada yang beneran kelihatan soalnya. Oke, dan ini walaupun saya pakai di satu hari, ini bisa dipakai di semua time frame ya. Ini kita lihat contoh di sini. Perhatikan, garis ini adalah garis resisten. Kenapa saya bilang resisten? Karena dia dipantulin berkali-kali ya. Perhatikan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti udah lebih dari legit ya, karena tadi saya bilang minimal 2 kali, tapi kadang-kadang 1 kali juga bisa kalau trennya lagi bagus, ya kan. Di sini kita bisa lihat breakout-nya adalah di candle yang ini. Nah, kenapa saya bilang yang ini? Karena perhatikan juga volumenya, gitu ya. Di sini coba kita lihat menggunakan garis vertikal. Di sini lihat volumenya yang ini gede ya. Nih ya. Ini spike gede banget dan dia berada di atas 20 moving average dan jauh lagi. Maka ini adalah breakout yang solid atau valid. Nah, untuk stop loss-nya biasanya saya menggunakan ya jarak dari titik rendahnya, anggap aja dari sini ya. Ini kayaknya kejauhan dari sini sampai ke sini itu berapa? Itu saya bikin setengahnya atau sepertiganya. Misalnya saya masuk di sini, kita bisa masuk langsung atau kita bisa tunggu istilahnya retest dulu ya. Untuk kasus langsung masuk, kita punya stop loss-nya sekitaran sini dan targetnya ya setinggi ini ya, jarak dari sini ke sini. Kita bisa gunakan tanda panah atau garis atau lainnya. Misalkan saya pakai tanda panah dari sini, diukurnya dari pertama kali dia breakout-nya ya, berarti sekitar di sini. Gitu. Atau kali 2 ya. Kalau kali 2 berarti kita tambah lagi, tambah lagi gini dan begini. Nah, pada kasus ini kebetulan kita ya hampir mencapai 2 kali targetnya ya, tapi ya ini nggak nyampe, tapi udah lebih besar daripada yang target atau breakout pertamanya gitu. Oke, kita coba cari lagi. Apakah yang ini bisa? Ya nanti kita tinggal lihat. Nah, ini adalah area breakout-nya ya. Nanti kalau misalkan Bitcoin mau menembus ATH ya kita lihat ini 2 kali dipantulin dan si si breakout-nya volumenya besar atau enggak gitu. Oke, kita coba cari time frame kecil ya. Siapa tahu kita bisa lihat di setup buat scalpingan atau day trading ya. Di sini kita coba lihat dulu. Oke, 2 kali pantul ya. Ingat prinsipnya 2 kali dipantul. Saya rasa ini bisa jadi resisten ya. Lihat pantulan pertama dan pantulan kedua. Ini breakout-nya. Kita lihat candle yang pada saat dia keluar dari garis yang mana? Yang ini ya. Lihat volumenya gede ya. Perhatikan ini. Di sini ini volumenya ada di atas moving average-nya. Berarti dia cukup legit. Nah, kalau misalkan kalian merasa jarak antara low sama high-nya itu kejauhan, kita bisa lakukan juga di kalau ada penurunan terakhir. Misalnya yang ini nih. Ini stop loss-nya di bawah ini aja gitu. Tinggal kita cari mungkin risk reward rasionya 1:1 sampai 1:2 gitu sampai situ. Oke, kita coba lagi ke misalnya contoh lain ada nggak ya? Mungkin ini kita bisa jadikan contoh. Ini ada beberapa kali breakout. Nah, tapi di sini kita lihat breakout-nya kecil. Nah, gitu ya. Nah, saya sedang mencari contoh fake breakout. Oke, fake breakout itu sebenarnya ada bisa kita lihat di time frame besar. Ini karena saya nggak nemu yang di time frame kecil aja ya. Saya ngasih contoh bentukannya ya. Fake breakout itu terjadi di sini ya.
di bear market 2022. Kita bisa lihat ini, atau kita jadikan ini sebagai resistennya area sini. Iya. Nah, perhatikan, ini area ini dipantulin beberapa kali, terjadi breakout, tapi balik lagi. Dan kita bisa lihat volumenya pun kecil di sini, gitu. Sehingga inilah yang dinamakan dengan fake breakout. Contohnya, ini cuman saya rasa kalau kita mengalaminya pada saat itu terjadi, bakal susah untuk yakin ya, seperti itu ya. Gitu. Oke, kita coba cari contoh lagi, mungkin ke apa ya? Saya asal ya, random ya. Mungkin saya coba cari SUI, coba. Siapa tahu ada. Dan SUI di time frame kecil ya, kita coba ya. Time frame kecil, 15 menit misalkan. Kita coba lihat apakah ada setup yang bisa kita pelajari atau ada yang bisa calon kita ikuti. Nah, untuk sekarang di sini, oke, saya rasa kalau kita ke time frame lebih besar, yaitu di 1 hari, kita bisa lihat deh. Di sini kita bisa lihat untuk SUI, ini contoh breakout yang saya rasa bisa kita jadikan contoh ya, yaitu di sini. Lihat ini ada pantulan 2 kali, sudah di sini, ini candle-nya besar. Ya, ini candle-nya besar dan sekarang sedang terjadi kenaikan lebih lanjut lagi, gitu. Oke, kita coba cari mungkin di 1 jam, siapa tahu ada yang bisa kita pelajari ya. Di bawah, kita coba lihat dulu. Ini bisa kita jadikan pelajaran juga, bisa kita jadikan studi kasus, yaitu yang ini. Perhatikan, pantulan sekali, pantulan 2 kali, ya ini sempat fake breakout, tapi pada saat di sini kita lihat volumenya mantap, gitu. Dan ini juga berlaku di kalau turun. Nah, ini contohnya ya, kalau yang turun, ini, perhatikan, pantulan, 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 akhirnya dia turun. Kita lihat volumenya pada saat dia turun, itu juga besar. Dan terjadilah tren baru, yaitu tren penurunan. Seperti itu. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini salah satu konsep yang cukup penting. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.